Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi melanjutkan roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian keempat. Selamat mendengarkan. Kedatangan orang-orang itu kemari, biarpun lahirnya berjalan-jalan saja, tetapi batinnya ada jugalah maksudnya yang kurang baik. Jika Fatimah menderita pilu dan sedih, sebagai pilu dan sedih yang menembus dadaku ini, tentu engkau akan merasa kasihan dan tiadalah engkau akan menuduh aku cemburu atau orang kuno. Fatimah akan suka mengobat hati jantungku yang luka. Jangan macam begini juga. Mendengar itu, hati Fatimah menjadi lunak pula, lalu jawabnya dengan manis. Uda, sebenarnya hamba sungguh tak paham bagaimana pikiran Uda, apa yang sebetulnya kehendak Uda. Hamba tidak bersalah dan selalu setia sampai mati. Tetapi biarlah yang akan datang ini, apa yang tak setuju pada Uda, takkan hamba lakukan lagi. Jika datang orang kemari, siapapun juga, hamba akan lari menyingkirkan diri ke tempat lain. Tidak begitu maksudku Fatimah, kata Didong dengan kemalu-maluan. Bukan kusuruh lari engkau kalau orang datang, hanya jika jamu datang, sambutlah ia dengan ramah, terima dia dengan sopan santun, lawan ia bercakap agak sebentar. Sudah itu tinggalkanlah ia dengan bapak, awak pergi ke belakang, katakan ada buatan yang hendak dikerjakan. Begitulah adat yang biasa di negeri kita ini. Karena percakapan-percakapan antara laki-laki sama laki-laki itu banyak yang tak boleh didengar perempuan, lebih-lebih oleh anak gadis. Jangan diturutkan benar kemauan bapak. Beliau suka mengulur kehendak dengan tidak berpikir panjang. Apa melarat manfaatnya kemudian hari? Ingatlah, gadis itu ibarat piring putih, retak sedikit menjadi cacat. Bukan aku cemburu kepada orang yang datang itu, hanya ia mesti tahu memuliakan dan menghormati kesucian Fatimah. Dan Fatimah sendiri hendaklah ingat sampai di mana boleh bergaul dengan dia. Pada pemandangan hamba adalah juga ia pandai menghormati dan memuliakan kesucian seorang gadis, jawab Fatimah kepada si Didong. Ya, boleh jadi bermula-mula ini, tetapi lama-kelamaan, sebab acap kali bergaul dan bercakap-cakap, perasaan hormat itu akan hilang dan akan timbul perasaan lain yang tak baik. Karena itu sebelum terjadi apa-apa, baiklah jangan Fatimah rapati benar orang itu. Hamba rapati, siapa pula mengatakan kepada Uda, hamba rapati anak muda itu, kata Fatimah dengan tajam. Sekali-sekali tak ada terniat oleh hamba hendak merapati anak muda manapun juga. Hamba tahu akan kadar diri hamba, hanya karena paksaan bapak juga hamba mau duduk bersama-sama dan bercakap-cakap dengan anak muda itu. Sekalipun dengan kesukaan hamba, pada rasa hamba tak ada juga salahnya, karena niat maksud yang lain tak ada, hanyalah sekadar berkenal-kenalan saja. Akan tetapi akan melanggar perintah bapak, hamba belum berani. Ya, aku maklum akan maksud engkau itu. Hanya yang kukatakan angan-angan bapak, biarpun tidak nyata, tetapi sudah terbayang pada penglihatanku. Jika tidak engkau surut, makin bencana juga akhirnya. Bibir Fatimah sudah bergerak hendak menjawab, tetapi terpaksa menahan lidahnya karena si Badu datang dengan tiba-tiba, lalu berkata dengan tergopoh-gopoh. Engkau muda Didong, jika engkau muda tidak ingin bersengketa dengan engkau Pandeka, tinggalkanlah rumah ini lekas-lekas. Beliau sekarang sangat marah benar pada engkau. Hah? Hei, apa salahku? Tanya Didong dengan tercengang. Itu aku tak tahu engkau, tapi pada pikirku baik engkau menyingkir dahulu. Jika engkau didapatinya di sini, terang kita berbala-bala, engkau kan tahu akan adat beliau.
sudu-sudu di tepi jalan, dipanjat kena durinya, digoyang kena rebasnya, ditutuh kena getahnya. Ya udah, pujuk Fatimah. Bukan hamba mengusir, sekali-kali tidak. Selagi beliau marah ini, janganlah udah temui. Esok lusa pastilah hilang amarah beliau itu, dan hati beliau akan baik kembali, dan udah sudah bebas lagi kemari. Dengan menggeleng-gelengkan kepala si Didong berdiri perlahan-lahan. Tinggallah Fatimah, aku pergi, katanya dengan sedih. Si Badu mengikut dari belakang dan setelah sampai di pintu lalu katanya berbisik-bisik. Jangan khawatir engkau muda, Fatimah nanti ku jaga. Aku lihat-lihati siapa yang datang kemari. Jika lakunya agak bersalahan, aku beri kabar engkau muda dengan segera. Induk semang kami telah dimabuk angan-angan, dimabuk kehormatan dan kemuliaan. Tetapi janganlah engkau cemas tentang itu. Tak lama penyakitnya itu akan hilang juga. 2 bulan sesudah berlalu, udara di kampung Ujung Karang sudah berlain. Kedatangan Sultan Ajis ke sana menjadi perhatian orang banyak. Lebih-lebih kepada anak-anak muda, makin lama makin menarik perhatian mereka. Akhirnya pecahlah kabar yang tiada disangka-sangka. Seperti petir meletus di waktu hari panas menggemparkan kampung yang kecil itu. Pandeka akan bermenantukan Sultan Ajis. Fatimah akan kawin dengan Sultan Ajis. Pertunangannya dengan si Didong sudah diputuskan Pandeka. Di mana orang duduk berkumpul berdua, 3 orang. Tak lain itulah yang jadi buah percakapannya. Di lepau, di surau, di jalan terdengar dari mulut ke mulut. Tak habis-habisnya mereka mempercakapkan dan mempertengkarkan. Bermacam-macam pikiran mereka tentang itu. Ada yang mengatakan tak mungkin, ada yang mengatakan mungkin karena katanya dengan uang. Apa saja yang tak mungkin, lebih dari sultan itu dapat dibeli Pandeka untuk suami anaknya. Apalagi anaknya cantik dan manis pula. Siapa yang tidak akan mau mendapat durian runtuh? Siapa yang tak akan suka mendapat kabar tertimbakan? Akan tetapi tentang kesombongan dan keangkuhan Pandeka memutuskan pertunangan anaknya dengan si Didong dan mengambil Sultan Ajis akan gantinya. Semua orang sekata, berbagai-bagailah nista dan cerca ditimpakan orang kepada orang kaya yang angkuh itu. Malahan banyak perkataan busuk sampai ke telinganya, tetapi Pandeka tidak peduli. Datang dari telinga kanan, dibuangnya di telinga kiri. Datang dari telinga kiri, dibuangnya di telinga kanan. Adapun si Didong sudah sebagai pusung semenjak pertunangannya diputuskan itu. Di mana duduk, di mana termenung, di mana tegak, di mana tertegun, sedih bercampur marah. Bukan main sakit hatinya digantikan orang tegak-tegak itu. Apalagi yang akan menggantikan itu bukan sebarang orang, jauh lebih tinggi dari dia. Tinggi dalam segala hal. Jika tidaklah ia ingat kepada ibunya yang sudah tua itu, tentulah kedua manusia yang menceraikannya dengan Fatimah dihabiskannya nyawanya. Tidak akan ditunggunya berhari bermalam lagi, tetapi apa hendak dikata, ia perlu bersabar hati untuk kesejahteraan ibunya. Sungguh pun kabar yang menggunting hati anak muda itu sudah tersebar seluruh kampung, tetapi kasih sayang si Didong kepada anak gadis itu tidaklah hendak hilang, masih tersemat juga dalam hatinya. Waktu berjalan dengan cepat, masa beredar makin jauh, bulan Muharram sudah datang, keramaian tabut sudah mulai. Tamburnya terdengar berderang-derang, makin sehari semakin ramai, akhirnya sampai 10 Muharram. Malamnya orang akan mengarak tabuk keliling kota dan besoknya dibuang ke dalam laut. Waktu itulah yang seramai-ramainya tentang keramaian tabut ini. Negeri Pariamanlah yang terbilang kemana-mana, baik besar-besar tabutnya maupun bagus hiasannya dan banyak bilangannya. Dari mana-mana orang datang ke sana, tidak dari sekeliling kampung-kampungnya saja, tetapi dari kampung lain-lain pun tak kurang, seperti dari Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan lain-lain.
Pada hari itu kira-kira waktu zuhur, Engku Pandeka telah bertekun memilih pakaian yang akan dipakainya. Karena ia pun hendak pergi pula dengan Fatimah melihat keramaian tabut malam itu di Pariaman. Lagi dia sudah berjanji dengan Sultan Ajis akan pergi bersama-sama. Si Badu dipanggilnya masuk. Badu pun masuklah. Didapatinya Pandeka sedang mematut-matut diri di depan cermin besar. Sebentar undur, sebentar maju, macam orang yang sedang menari. Badu berdiri saja melihatkan. Kadang-kadang dahinya berkerut menunjukkan bencinya. Kadang-kadang ia tersenyum menyatakan geli hatinya. Tiap-tiap pertanyaan tuannya dijawabnya dengan hati-hati. Dan seboleh-bolehnya pujian juga dikeluarkannya. Biarpun sangat janggal pada pemandangannya, sungguh pun demikian kenyang juga ia oleh Nista dan Hardik. Setelah Pandeka selesai berpakaian, lalu ia berkata, "Badu, coba lihat Fatimah sebentar. Sudahkah ia berdandan atau belum?" "Tadi waktu hamba lewat di sana, hamba lihat ia duduk di biliknya dekat jendela." "Ah, lain perintahku, lain jawabnya. Tapi jadi jugalah, bagaimana pakaiannya engkau lihat?" "Kalau tak salah, pemandangan hamba biasa saja." "Engkau katakanlah pertunangannya keputuskan." "Hamba lihat Fatimah bermenung saja sebagai orang amat bersedih hati." "Wah, betul-betul otakmu otak kerbau. Lain yang kutanyakan, lain pula jawabmu. Aku tanyakan, engkau katakanlah kepada Fatimah bahwa pertunangannya dengan si Didong sudah kuputuskan." "Hamba tak mau menceritakan sesuatunya yang bukan kewajiban hamba, engku. Lain perkara kalau perintah dari engku." "Betul sekali pikiranmu. Aku ini tuanmu. Aku berkuasa menutup mulutmu dan aku berkuasa membukanya. Percayaakah engkau Fatimah sudah kenapa kasih si Didong? Bukan main cintanya kepada si Pandir itu." "Pandir bagaimana engku?" "Tasi Badu." "Itu tak perlu engkau siasat. Pandir kataku, ya Pandir. Dungu kataku, ya Dungu. Aku ini tuanmu, berkuasa menutup mulutmu dan berkuasa membukanya. Engkau mesti membenarkan saja, karena otakmu tak akan dapat memikirkan itu. Fatimah tak mau pergi ke Pariaman melihat keramaian tabut. Maksudku membawanya supaya dilihatnya pula lagunya orang di sana dan dapat berkenal-kenalan dengan orang patut-patut. Tadi malam kami bertengkar, hampir kutampar mulutnya. Karena sangat kesal hatiku mendengar perkataannya yang tajam-tajam. Pikiranku dibantahnya dengan keras, macam orang yang pandai benar. Coba engkau timbang, patutkah seorang anak membantah kata bapaknya yang menjadikan batu kepalanya?" "Kesudahannya diturutnya juga katangku. Bagaimana tidak, anak mesti di bawah kuasa bapak. Aku berhak sepenuh-penuhnya. Hitam kataku hitam, putih kataku putih. Ku gantung tinggi, ku buang jauh." "Sudah tentu, engku. Coba pikirkan olehmu, Badu. Alangkah bodohnya mengatakan tak mau kawin dengan Sultan Ajis, anak muda bangsawan yang gagah itu." "Oh, begitu engku." "Ya, kan gila itu namanya. Malahan berani pula ia berkata, takkan bersuami seumur hidup jika tidak dengan si Pusung itu. Diberi lemang, hendak ubi. Diberi yang bagus, hendak yang buruk. Sudah sama Pusung dengan si Didong itu." "Benar juga kata engku, tetapi cinta berahi pengaruhnya amat ajaib engku." "Cinta apa? Omong kosong. Pekasih sudah bekerja. Badu, guna-guna sudah termakan. Sediakan tongkat dan mantelku, payung dan kain leher. Aku hendak menengok Fatimah sebentar." Ketika bapaknya datang, Fatimah masih duduk termenung di hadapan jendela. Air mukanya amat sedih. Tangan kanan memegang jarum, tangan kiri memegang renda, tetapi pikirannya melayang entah kemana. "Hei, bagaimana ini Fatimah?" tanya bapaknya dengan kesal. "Aku sudah selesai berpakaian, engkau masih senang-senang saja duduk, macam orang tak akan pergi." "Hamba sudah sedia, Pak." Bapak juga. Anak celaka, sungguh-sungguh hendak memberi malu. Macam ini, pakaian apa yang kau pakai? Kau sangka hendak pergi ke sawah atau ke ladang? Ayo, ganti dengan sutra, pakai gelang dan tusuk sanggul.
pakai dokoh dan kerabu hitam intan, peniti pound 45, sepatu dan mantel beleduk. Begitu pakaian anak orang patut-patut sekarang. Fatimah menundukkan kepala sambil melentur-lenturkan jarum rendanya. "Engkau turut perintahku atau tidak?" kata Pandeka dengan rentak. "Ampun ayah, jangan hamba dipaksa juga ayah," jawab Fatimah dengan tangis. "Pakaian yang ayah suruh pakai itu belum pakaian kita. Malu hamba memakainya. Biarlah hamba memakai macam ini saja. Tak akan aib ayah karena itu." "Macam ini tak akan diaibkan orang. Macam pakaian pulang mandi saja masuk negeri orang," kata Pandeka sambil mengernyit-ngernyitkan hidungnya dengan cemooh. "Ayo ganti lekas. Jangan banyak jawab juga lagi. Begitu perintahku, begitu mesti dikerjakan." "Perintahkanlah apa yang hendak ayah perintahkan," kata Fatimah sambil menundukkan kepalanya makin dalam. "Ayah berkuasa menghukum hamba, ayah berkuasa mengazab hamba, tetapi pakaian itu tak dapat hamba memakainya." Dari bilik tengah si Baduk memandang ke pintu bilik Fatimah sambil mengangguk-angguk kepala, memberanikan hati anak gadis itu melawan perintah bapaknya. Pandeka menoleh ke belakang, dilihatnya si Baduk menggaruk-garuk kepala. "Baduk, apa pikiranmu melihat anak yang seberani ini melawan kehendak ayah kandungnya?" "Ya benar engku." "Apa katamu? Perbuatan anak celaka tak kau benarkan? Engkau serta pula membangkit-bangkitkan marah hatiku, anjing yang tak membalas guna. Nyah engkau dari sini, nyah. Sebelah mata aku tak sudi melihatmu lagi." "Bukan begitu engku. Engku kurang maklum maksud hamba," kata si Baduk dengan muka pucat. "Hamba katakan benar Fatimah patut menurut kata orang tuanya." "Oh begitu. Terang-terang mesti engkau berkata kalau engkau masih senang tinggal di sini jadi anak semangku." "Hamba engku, hamba." "Nah Fatimah, lekaslah berpakaian, senang tak senang mesti engkau turut, atau aku sendiri akan mengenakannya dengan paksa." Air mata anak gadis itu semakin lebat jatuhnya, tangisnya bertambah keras karena amat sedih hatinya mendengar kata bapaknya itu. Akhirnya tak tertahan-tahan lagi hatinya, lalu ia menangis melolong-lolong, meratap menyeru ibunya. Pandeka semakin kesal meja dan kursi diempas-empaskannya seraya berkata dengan marahnya, "Menjeritlah engkau sampai ke langit, keluarkan air matamu itu semuanya. Betapalah cantik rupamu nanti, muka pucat mata merah sebagai kelinci putih. Ibumu yang telah modar itu tentu sebentar lagi akan bangun dari kuburnya menjemputmu ke dunia. Bunuhlah ayah, bunuhlah hamba, supaya puas hati ayah. Aduh ibu, jemputlah hamba. Tak tahan macam begini, apa gunanya hidup lagi? Baik mati berkalang tanah." Pandeka terpaksa bersabar hati, takut kalau Fatimah tak mau pergi, maka dibujuknya dengan manis. "Fatimah, sudahlah, diamlah, bangunlah anakku. Buah hatiku, kalau tak mau memakai baju sutra, pilihlah apa yang engkau sukai. Tetapi janganlah menangis juga. Aku sembah engkau sekali ini. Gantilah pakaianmu. Lihatlah matahari sudah hampir terbenam." Fatimah berdiri dengan rengut, lalu dibukanya lemari pakaiannya. Bapaknya keluar dari situ. Dengan senyum ia berkata kepada si Baduk, "Lihatlah keras hatinya Baduk." "Air cucuran atap kemana pula akan jatuhnya engkau?" jawab si Baduk tunduk tersenyum. "Kalau diperturutkan hati mau rasanya menampari," kata Pandeka pula sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Lebih baik diperbanyak sabar engkau. Orang sabar kasihan Allah." "Benar juga katamu," kata Pandeka lalu berdiri di muka cermin. Dipatut-patut letak seluk, diperbaiki lekat dasi, diperbaiki pasang baju, diperlurus patah celana, melenggang maju melangkah surut.
Fatimah pun telah selesai bertukar kain. Pakaiannya hanya sederhana saja, tetapi karena rawut badan bagus dan gunting bajunya elok, serta pandai pula memakainya, amat manis dipandang mata. Di dada tercantum peniti emas, di leher tergantung medali intan, telinga berhias kerabu berlian, gelang beralun kiri kanan, cincin emas pada jari, sungguh elok sempurna, bisa bagai si bungsu turun anjung. Bapaknya syarat oleh pakaian dari kaki sampai ke kepala. Di kepala tertonggok destar seluk ciling menurun. Di leher terbelit selendang bulu panjang 5, dasi sutra menopang dagu, sarung bugis setengah tiang, mantel lakan di tangan kiri, tongkat payung di tangan kanan. Lain dari itu ia memakai kacamata hijau, bingkai dan gagangnya dari emas, cincin dan arloji tiada kurang, rantai dan main-mainnya dari emas pula. Setelah siap bapak dan anak itu berpakaian, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki mengabarkan bahwa Bendi sudah menanti di jalan besar. "Hamba disuruh engku muda Sultan Ajis menjemput engku kedua," kata orang itu. "Beliau sudah dahulu ke Ula Karang karena ada suatu keperluan dan di sana beliau menanti." "Nah, lihatlah anakku," kata Pandeka tersenyum memandang Fatimah. "Begitu baik hatinya engku Sultan Ajis itu, disuruh jemputnya kita dengan Bendi. Bukan rupa dan bangsanya saja yang elok, tetapi budi bahasanya menghargakan kita tak ada celaknya." Fatimah tiada berbunyi, ia tunduk merenggut saja, lalu turun diiringkan ayahnya. Si Badu memencak-mencak atas rumah, kadang-kadang sebagai orang kegirangan, kadang-kadang sebagai orang mencemoohkan. Tetapi ketika Pandeka memandang ke belakang, dengan cepat ia menopang dagunya dan air matanya sudah iring gemiring, sebagai orang yang amat sedih ditinggalkan tuannya. Bapak dan anak masuk ke dalam Bendi. Kudanya pasang 2 kuda pingitan belaka, dan sebentar itu juga Bendi berangkat menempuh jalan menyisi laut. Tendanya ditutup. Fatimah termenung-menung di dalam Bendi, sedang ayahnya pun tiada pula berkata-kata. Seketika kuda berlari dengan kencang, sampailah mereka dengan sebuah jembatan. Di sana tampak seorang muda termenung, bertopang dagu di teralinya. Rupanya ia sedang menyanyi-nyanyi kecil, boleh jadi menyanyikan riak yang berdebur-debur di tepi pantai. Ketika Bendi telah dekat, ia menoleh masuk kendaraan itu. Meskipun jalan Bendi di sana sangat secepatnya, menderu sebagai topan halim bumbu. Dapat juga dilihatnya dari sela-sela tutup tenda siapa perempuan yang duduk di dalamnya. Ketika itu dari dalam Bendi terdengar suatu suara yang amat manis bunyinya, menyerukan, "Udah." Sesaat lamanya anak muda itu terdiri sebagai terpaku pada bumi. Sesudah itu ia melompat, lalu dikejarnya Bendi itu secepat-cepatnya. Ada beberapa ratus meter ia berlari, kemudian ia berhenti. "Astagfirullahalazim," ucapnya dengan terengah-engah. "Sungguh edan, sungguh gila kau ini. Masalah Bendi secepat itu akan ku kejar." Ia duduk ternyak di sisi jalan. Seketika lamanya ia termenung, lalu berkata pula seorang diri, "Kemanakah ia dengan ayahnya? Berdandan bagus-bagus benar, pergi kenduri, pergi berhelat. Tapi di mana orang berhelat sekarang? Tak ada aku mendengar. Oh, barangkali ia pergi ke Pariaman melihat keramaian tabut. Benar, tak salah lagi, ia pergi ke Pariaman. Itu Bendi Pariaman yang membawanya. Tadi kulihat Sultan Ajis hendak pergi ke sana pula. Apakah ia akan pergi bersama-sama dengan bangsawan muda itu? Ya tentulah, si Pondik itu akan mengadu-ngadu anaknya dengan laki-laki yang telah dahulu itu. Sembunyi-sembunyi puyuh, kepala hilang, belakang tampak jua. Rupanya Fatimah sudah menurut pula pendapat bapaknya. Aduh, rupanya orang sudah berkecoh berpadan. Sungguh malang benar nasibku ini." Beberapa lamanya Didong termenung pula sambil memegang kepalanya, karena sesungguhnya anak muda itu Didong juga. Tiba-tiba ia terbangun sebagai orang mendapat pikiran baru.
Tak boleh jadi ia suka. Tentu dipaksa juga oleh bapaknya yang sombong itu. Kalau dia sudah benci padaku, kenapakah aku dipanggilnya tadi itu? Aduh, Fatimah, aku selalu sedia akan membela engkau. Siapa yang berani mengganggu engkau, boleh merasa bekas tanganku. Sesudah berkata demikian, Didong berdiri lalu pulang menuju ke rumah ibunya. Setelah sampai di rumah, maka digantinyalah bajunya dengan mana yang dapat saja. Pertanyaan ibunya menanyakan hendak kemana ia. Dijawabnya dengan pendek bahwa dia hendak pergi berjalan-jalan sebentar. Sesudah itu dipacunya kereta anginnya menuju Pariaman. 4 jam ia berkereta angin dengan tiada henti-hentinya, barulah sampai ke Pariaman. Ketika itu hari sudah malam, negeri Pariaman sudah padat oleh manusia. Tambur orang mengarak tabut, hiruk-pikuk bunyinya di kampung-kampung, diiringi oleh seruan Hasan Husin yang amat riuh. Didong berjalan di antara orang banyak itu dengan mengendap-endap, tetapi matanya dibukanya sebesar-besarnya, memandangi orang itu seorang-seorang. Beberapa bondong orang sudah lalu, tetapi tak juga tampak yang dicarinya. Demikianlah ia berjalan berkeliling-keliling, menyusur-nyusur tepi jalan, kadang berdiri di bawah pohon asam, sambil memutar matanya ke kiri dan ke kanan. Pada suatu simpang jalan, Didong berdiri semacam patung, matanya terbeliak dengan besar. Di seberang jalan tampak olehnya Fatimah dengan Sultan Ajis berjalan bergandeng-gandengan di antara orang banyak. Agak jauh di belakangnya mengiring Pandeka dengan seorang kawannya. Ketika Didong memandangnya padanya, Fatimah pun memandang pula. Tampak benar kesedihan hatinya. Mukanya pucat dan matanya kuyuk disinari oleh berpuluh-puluh suluh minyak tanah yang dibawa oleh orang-orang pengarak tabut itu. Kasihan si Didong, ia berdiri sebagai ditanamkan masuk bumi, darahnya mendidih membakar jantungnya. Badannya gemetar sebagai kedinginan, jarinya terkepal dengan keras, matanya tak lepas dari sepasang merpati itu. Orang yang lalu lintas kiri kanannya tak diperdulikannya, sehingga banyak yang tercengang menengoknya. Seorang muda yang agak nakal mencoba menyinggung Didong sambil lalu dengan sikunya, tetapi Didong tak juga bergerak. Setelah Fatimah hampir hilang dari matanya, barulah ia terkejut, lalu berlari menurutkan. Tetapi tiadalah ia berani mendekat benar, takut kalau ketahuan oleh Pandeka bahwa dia mengintip-ngintip dari belakang. Dari bilik orang banyak dijulur-julurkan dan dilenggok-lenggokkannya kepalanya memandang kemana tujuan mereka itu. Makin lama mereka makin masuk juga ke tempat yang ramai. Fatimah makin terdesak oleh orang banyak, mukanya bertambah muram dan rengutnya makin menjadi. Sultan Ajis beberapa kali hendak membimbing tangan gadis itu, tetapi tiap kali dicoba memegangnya, Fatimah menghelakkan tangannya perlahan-lahan. Akan tetapi akhirnya terpaksa juga ia menyerahkan tangannya kepada laki-laki yang tiada disukainya itu. Karena pengarak-ngarak tabut itu sudah sebagai bergila-gila rupanya memencak-mencak, melonjak-lonjak ke sana kemari. Jika ia tidak dipegang oleh anak muda itu, boleh jadi ia hanyut terbawa oleh orang banyak. Sultan Ajis dengan senang memelukkan tangannya ke pinggang Fatimah, lalu berhanyut-hanyut menerutkan arus manusia sebagai banjir itu. Tak dapat dikatakan betapa rasa hati Didong ketika itu. Rasa berpijak di bara panas, rasa berlayar di biduk tiris. Separuh-separuh hatinya maulah menghambur ke depan, mematahkan leher musuhnya itu. Tetapi kemudian terpikir olehnya, jika ia membuat huru-hara dalam keramaian itu, tidak dia berdua saja yang akan binasa, Fatimah pun akan hancur juga oleh orang banyak yang bagaikan gila itu. Maka dengan hati yang hancur luluh, disabarkannya jugalah hatinya. Kemana tujuan pergi mereka itu, diturutkannya dari belakang perlahan-lahan. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.